ada BUMN dan swasta yang membangun. Semua itu bekerja sama, hasil akhirnya manfaat untuk publik. Itulah goal positif dari perencanaan pembangunan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Upload Talk. Selasa, aku Sana. Kali ini kita bertiga mau bahas sesuatu yang penting banget nih, khususnya buat tuntasin tugas mata kuliah kita, sistem administrasi didik. Dan topik utama kita hari ini yang mau kita highlight banget itu ada perencanaan pembangunan. Nah, biar nggak ngawang nih, kita akan fokus pada bedah kasus atau program besar, yaitu perencanaan pembangunan jalan tol di tanah air. Kita kan sebagai mahasiswa administrasi harus paham kalau ada suatu proyek besar tuh kayak tol Trans Jawa itu semua banyak kan kalau kita khususnya sama aja dari yang awalnya itu main di apa sih pada akhirnya berarti mulai. Nah, siapa sih yang pertama kali punya ide dan merencanakan sebuah proyek? Oke, terima kasih. Jadi tahap awal atau otaknya perencanaan adalah Bappenas atau Badan Pembangunan Nasional. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka tuh yang bikin perencanaan teknokrasi. Mereka lihat data. Oke, jalur A macet nih. Biaya logistiknya mahal. Lalu mereka susun solusinya dalam rencana jangka panjang atau RPJP atau RPJMN. Jadi nanti Bappenas akan bilang, butuh tahu nih dari titik X ke Y berdasarkan data tersebut. Oh, itu semua bagus. Tentu enggak. Disinilah administrasi PBIH berjalan. Rencana dari Bappenas itu butuh dua hal. Yang pertama, persetujuan politik dan kedua anggaran. Nah, ini siapa nih aktornya? Jelas legislatif DPR. Mereka yang ketok palu setuju atau tidak. Dan yang ngatur duitnya, skema pembiayaannya itu nanti dari Kementerian Keuangan. Jadi di tahap perencanaan ada 3 fungsional. Yang pertama, Bappenas sebagai perencanaan teknis, yang kedua DPR sebagai tujuan politik dan anggaran, dan yang terakhir Kementerian Keuangan sebagai manajer keuangannya. Oke, clear. Berarti kalau satu ada Bappenas, DPR pernah rencana dulu itu pada. Nah, sekarang nih aku mau lihat Ariel nih. Siapa sih yang mengambil alih rencana itu untuk dieksekusi? Sosial sendiri bermaksud saja banyak. Nah, jadi itu rencananya itu turun ke Kementerian Teknis untuk tahu jelas ini Kementerian Melakukan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti mereka lain tanggung jawab atas implementasi ini. Berarti Kementerian PPR kan membangun Sebenarnya tuh itu Kementerian PUPR itu merupakan sifatnya regulator. PUPR ada badan khusus namanya BPJT yang itu Badan Pengatur Jalan Tol. Wah, ada lagi. Apa itu BPJT? Gampangnya BPJT itu maksudnya tugasnya BPJT adalah melakukan lelang atau tender proyek tol itu. Mereka yang bikin standar atau tol ini harus jadi misalnya adanya komisinya 50 tahun dan sebagainya, mereka yang nyiapin aturan main sebelum dilempar ke pelaksanaan itu. Oke, jadi tahap 2 tuh aktornya Kementerian PUPR yang jadi penanggung jawab sama BPJT yang sebagai regulator atau wasit bawah. Tadi aku bilang proyeknya dilelang ya Rio. Nah, siapa yang membangun di lapangannya sama siapa yang ngurus tanahnya dan hitung jalannya. Oke, jadi untuk itu adalah pelaksanaannya. Mereka yang tadi itu disebut BUMN atau badan usaha di jalan itu. Siapa dari BUMN ini bisa juga. Yang pertama BUMN atau badan usaha milik negara. Yang kita tahu pasti ada beberapa banget kita kenal namanya, ada PT Jasa Marga, ada Wasita Karya, ada Hitaka Karya, dan lain-lain. Atau yang kedua bisa juga swasta lagi. Oh, jadi mereka yang menang tender, betul si BUJT ini menang tender yang nyari pendanaan tambahan. Misal dari bank, lalu mereka yang uji kontraktor untuk membangun fisiknya, dan nantinya mereka juga yang mengoperasikan tolnya dan ngambil buah tolnya sebagai ketuaan kota.
Oke, alurnya udah jelas ya, terencana, regulator, sama pelaksana. Nah, yuk, sekarang kita lihat hasilnya kan. Pokoknya udah jadi dan bisa kita pakai. Dari kacamata apa sih yang kita lihat kita mau hasil yang bagus ini? Oke, jadi ini adalah tahap operasi ke pemanfaatan yang dimana sebenarnya kita dapat terlihat keberhasilan dari sebuah perencanaan pembangunan. Oh, aktornya siapa sih di sini? Untuk aktornya itu yang utamanya ada dua. Yang pertama BUIDT sebagai operator yang merawat tol dan yang terpenting sekarang sebagai pengguna. Artinya dia apa ya? Artinya itu dengan perencanaan di awal tadi yang disebutkan yang dicapai dia visualnya dapat mengurangi macet dan memperlancar logistik saat tolnya jadi dan pakai malah secara kenyataannya bahwa sistem administrasi publik kita berhasil memakan rencana di atas kertas jadi sebuah area yang bermanfaat. Betul banget. Jadi, hal ini tuh menunjukkan kolaborasi yang sukses dari Bappenas yang merencanakan, DPR yang dihubungi, Kementerian Keuangan yang ngatur anggaran, dan PUPR yang meregulasi. Lalu ada BUMN dan swasta yang membangun. Semua itu bekerja sama. Hasil akhirnya manfaat untuk publik. Itulah goal positif dari perencanaan pembangunan. Oh, nggak terasa udah di diskusi aja. Keren banget sih penjelasannya kalian. Oke, jadi kesimpulannya tuh buat ngebangun satu jalan tol aja, itu adalah bukti kita kolaborasi yang terjadi dalam sistem administrasi publik. Yang merencanakan yaitu ada Bappenas, DPR, Kementerian, regulator atau masifnya itu ada Kementerian PUPR dan BPJT. Kemudian ada eksekutornya itu BUMN, jasa marga atau swasta. Dan yang menerima manfaat itu kita semua sebagai masyarakat. Keren banget, makasih banyak ya kalian berdua, kakak Arul, Mbak Suernia. Sama. Semoga diskusi kita kali ini tuh memberi manfaat buat tugas mata kuliah kita sistem administrasi publik. Oke, sekian diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita obrolin juga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Sampai jumpa.